Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khairan wa awsa'a minas sabri." Tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah pemberian yang lebih baik dan lebih luas dari kesabaran. Kata Rasulullah, pemberian Allah yang paling baik dan yang paling luas itu apa? Kesabaran. Masya Allah. Betapa indahnya hamba yang sabar itu, Pak. Dan kata para ulama, sabar itu ada 3 derajat. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Istiqomah di atas ketaatan. Ini yang paling berat. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan kemaksiatan. Dan ini pun juga tak mudah. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah dan cobaan. Dan ini pun juga panas. Memang yang namanya sabar itu nggak enak. Mana ada sabar yang enak? Nggak enak, Pak. Kita beriman kepada Allah butuh kesabaran tidak? Sangat butuh. Iman tidak akan hidup tanpa kesabaran. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berkata apa? As-sabru fil iman bimanzilatir ra's fil badan. Kesabaran dalam keimanan itu sama dengan kepala dalam badan kita. Sebagaimana badan tidak akan hidup tanpa kepala, iman pun tak akan hidup tanpa kesabaran. Untuk mendirikan sholat butuh kesabaran tidak, Pak? Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa, kata Allah. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan sabarlah di atasnya. Untuk sabar di atas sholat langgeng terus tepat pada waktunya bukan perkara yang mudah. Butuh kesabaran, Pak. Untuk kita langgeng di atas ketaatan, membiasakan ketaatan, butuh kesabaran. Apalagi yang namanya meninggalkan maksiat, itu lebih lagi, Pak. Ya. Untuk kita tidak berbuat maksiat sementara di mata kita ada maksiat dan syahwat kita menggebu-gebu. Wah, itu paling sulit sekali. Makanya kata para ulama, Nabi Yusuf diberikan oleh Allah hakikat ujian. Bagaimana tidak di hadapan Nabi Yusuf wanita yang sangat cantik jelita. Sudah begitu dia bangsawan, mengajak berzina. Sudah begitu dia di tempat yang tidak ada orang melihat siapapun juga. Bayangkan kalau antum berada di sebuah kamar berdua dengan wanita yang sangat cantik dan dia menawarkan dirinya kepada antum. Antum sabar nggak kira-kira? Itulah hakikat ujian. Iya. Hakikat ujian itu ketika jalan menuju maksiat itu dimudahkan oleh Allah. Di saat kita mudah berbuat maksiat, disitulah ujian dan kesabaran kita diuji. Kalau dahulu, Pak, para sahabat diuji oleh Allah ketika ihram, ketika sedang berihram. Itu yang namanya binatang buruan itu tiba-tiba mendekat. Bahkan mudah ditangkap dengan tangan. Bukan ditombak, pakai tangan mudah. Padahal kan ketika sedang ihram haram berburu. Tapi ini binatang buruannya malah mendekat. Tapi ketika tidak berihram, binatang buruannya menjauh. Makanya Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu
la yabluwannakumullahu bi syai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Hai orang-orang yang beriman, sungguh Allah akan uji kalian dengan binatang-binatang buruan yang mudah untuk ditangkap oleh tangan-tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Lalu Allah berfirman, agar Allah mengetahui siapa di antara kamu yang takut kepada Allah ketika sendirian. Di zaman sekarang kita pun diberikan kemudahan untuk berbuat maksiat. Nih, smartphone. Dengan mudahnya antum ketika sendirian membuka dunia YouTube sana. Berbagai macam situs-situs porno dan yang lainnya. Mudah, semudah-mudahnya. Semua itu ujian buat kita. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah mengetahui siapa yang takut kepada Allah di saat sendirian. Banyak di antara kita di depan orang kelihatan takwa, tapi ketika sendirian, maaf, dia menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Padahal Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya, kata Rasulullah SAW, kelak nanti pada hari kiamat akan didatangkan seorang laki-laki membawa pahala sebesar-besar gunung Tahama. Tiba-tiba Allah hancur leburkan pahala-pahala itu. Ketika ditanya, wahai Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Merugi sekali. Kata Rasulullah, hum qaumun ya'khuduna minal lail kama ta'khudun. Mereka suatu kaum yang mengambil waktu malam seperti kalian ambil. Walakinnahum idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka ketika bersendirian dengan keharaman Allah, mereka berani melanggarnya. Na'udzubillah, Pak, kalau kita masuk dalam hadis ini. Di hadapan manusia ketika kelihatan kita bertakwa kepada Allah, tapi ketika kita sendirian, kita menjadi orang yang tidak takut kepada Allah. Ya, sallallahu alaihi afiyah. Kita mohon kepada Allah ya agar Allah melindungi kita dari hal seperti itu. Itu semua akibat daripada kita tidak sabar. Memang subhanallah, untuk kesabaran itu luar biasa sekali, Pak. Ya. Dan memang, Pak, setiap orang yang mengatakan dirinya beriman pasti diuji oleh Allah, enggak? Pasti. Coba aja buka oleh antum dalam surat Al-Ankabut ayat 1. Allah berfirman apa? Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira akan dibiarkan berkata kami beriman sementara ia tidak diuji? Gak mungkin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan ujian itu kami tahu siapa yang jujur imannya dan siapa yang imannya dusta. Apakah antum kira ketika kita berkata kepada Allah, ya Allah, aku kembali kepada Engkau, Allah akan biarkan begitu saja? Berapa banyak orang yang bertaubat kepada Allah dan menyatakan dirinya, ya Allah, saya taubat kepada Engkau, namun tiba-tiba ujian menerpa kehidupannya. Untuk Allah mengetahui benar enggak nih taubatnya nih. Adapun orang yang taubatnya benar, dia yakin ini ujian dari Allah, agar Allah tahu apakah dia jujur dalam keimanannya atau tidak. Ikhwatal Islam, azakumullah. Makanya minta kepada Allah supaya kita ini diberikan kesabaran, Pak. Dan Allah memerintahkan dalam Al-Quran sabar banyak sekali. Di antaranya di akhir surat Ali Imran. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kokohkan kesabaran kamu dan berjagalah dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Allah menyuruh kita untuk bersabar, tapi ternyata sabar itu mudah diucapkan.
Semua ustadz, semua orang pasti mudah untuk berceramah tentang kesabaran. Tapi ternyata dalam aplikasinya belum tentu bisa sabar. Iya, kita hanya bisa bergumam dan meminta kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami kesabaran dikala ujian-ujian itu menerpa diri-diri kami, ya Allah.